Salam Agro Inovasi. Salam jumpa kembali dalam ruang Agrivo Channel Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. Kali ini bersama para peneliti, ada para peneliti cantik-cantik di sini dari KLG Budidaya Tanaman. Kita akan berbincang tentang pengelolaan Taman Agro Inovasi ini. Seperti apa layanan yang dilakukan BPTP di dalam Taman Agro Inovasi ini. Nah, kita akan berbincang dengan ada Mbak Yeyen. Halo Mbak Yeyen. Halo Bu Non. Salam sehat selalu ya. Sehat selalu. Kita tetap COVID, tetap semangat ya. Penting kita jaga jarak nih, ya. Tetap bermasker. Sama ada Mbak Rifna. Halo, Mbak Yeyen adalah peneliti madya untuk bidang pasca panen dan Mbak Rifna peneliti budidaya tanaman. Nah, seperti apa tuh ini? Taman Agro Inovasi, kita udah lama ya punya Taman Agro Inovasi ini ya? Lama, sejak kapan ya Mbak? Sudah plus minus 5 tahun yang lalu lah. 5 tahun yang lalu ya. Dan kesini semakin cantik, semakin banyak pengunjung ya. Kayak apa ini? Kayak apa nih? Siapa aja udah mengunjungi dan sesungguhnya apa tuh ini? Bisa diceritain dong? Taman Agro Inovasi ini tujuannya apa? Untuk apa gitu? Mbak Yeyen? Ya, makasih Bu. Jadi namanya sekarang Tagrinov, Taman Agro Inovasi. Tagrinov. Ya. Kita di sini mendukung program dari Kementerian Pertanian terkait pemanfaatan pekarangan. Itu. Jadi ya di sini ada beberapa display yang bisa dijadikan percontohan bagi masyarakat terkait pemanfaatan pekarangan. Mulai dari budidayanya ya Bu Rifna ya, budidayanya, terus budidaya juga ada beberapa sistem budidaya atau sistem tanam yang kami displaykan di sini. Nanti mungkin Bu Rifna lebih detailnya yang bisa menjelaskan. Sebagai ahlinya Bu. Ahli budidaya ya. Juga sampai ke nanti ke pasca panennya beberapa Hulu sampai hilir. Ya, hulu sampai hilir. Kita akan bahas hulu sampai hilir. Asik. Produk yang dihasilkan dari pekarangan itu bisa jadi apa yang akhirnya bisa meningkatkan nilai tambah di masyarakat gitu. Jadi ini apa namanya, Taman Agro Inovasi lebih berfungsi sebagai sewindo balai ya. Sewindo balai seperti apa tuh Mbak Rifna? Apa namanya, diseminasi teknologi melalui sewindo ini? Ya, di sini kita berusaha memperlihatkan bahwa tidak masalah kalau kita hanya punya lahan yang sangat sempit. Ini ada berbagai macam percontohan. Untuk pertanian urban ya, urban farming. Kita sudah berbicara mengenai urban farming. Pertanian perkotaan istilahnya. Dengan lahan yang terbatas, kita masih bisa optimal menghasilkan, bisa sayuran, bisa buah-buahan, bisa obat-obatan dan sebagainya. Nah, di sini ada mencontohkan pertanian konvensional yang sudah dari zaman dulu kita kerjakan. Juga ada selain teknologi yang kekinian. Kemudian ada pertanian dengan vertikal. Vertikal kita ada vertikal dengan alat-alat yang mahal, ada yang dengan alat peralatan yang murah. Pokoknya teknologi tepat guna lah ya. Pokoknya berbagai inovasi alternatif kita tawarkan. Barang bekas juga ada juga. Ya, jadi sip. Dari apa namanya, minyak, tempat minyak yang sudah nggak terpakai, jerigen juga bisa dimanfaatkan untuk itu. Kaleng-kaleng bekas ya. Kemudian pemanfaatan dengan penanaman dengan pot atau polybag juga bisa. Dengan lahan terbatas, kita masih ada lahan, kita mau pakai pot bisa, pakai polybag bisa. Itu ada contohnya juga. Kemudian ada microgreen. Nah, apa tuh microgreen? Microgreen itu intinya kita bertanam lebih singkat. Jadi kita menghasilkan tanaman tidak sampai panen, hanya pada fase perkecambahannya saja. Jadi 7 hari itu plus minus 7 sampai 10 hari tergantung benih tanamannya kita sudah bisa panen. Jadi kayak kecambah tapi sudah kira-kira ukuran segini kita panen. Itu untuk konsumsi nanti. Untuk konsumsi ya, untuk sayur ya. Kalau di supermarket itu sudah harganya lumayan. Satu kotak segini Bu, 15.000. Apa tadi namanya tadi? Microgreen. Microgreen. Ya, mau belajar microgreen datang deh di Taman Agro Inovasi ya. Kalau orang-orang sudah biasanya pakai apa namanya?
microgreen dikasih salad kayak salad Untuk salad buah itu. sayur, salad Oke. buah. Tapi karena lidah saya lidah Jawa, biasanya microgreen itu saya Pecel. pakai sambal pecel. Nah, itu bisa. Pokoknya aneka biji-bijian lah ya. Itu kandungan vitamin E-nya banyak, Bu. Oke. Untuk para gadis-gadis vitamin E-nya banyak, microgreen ya. Iya. Oke. Iya. Terus kemudian percontohan lainnya yaitu hidroponik. Mhm. Yaitu kita sudah benar-benar nggak punya tanah, mau beli tanah juga mahal. Mhm. Jadi kita pakai Sistem hidroponik. vertikal. Nah, Ya. Sistem hidroponik. Hidroponik, Hidroponiknya oke. bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, itu bisa. Hidroponik pun ada macam-macam. Ada hidroponik sistem rakit apung, Mhm. ada yang cuma pakai sumbu sistem aqua sumbu. bekas, air mineral bekas itu pakai sumbu, itu juga bisa. Mhm. Rakit apung namanya itu ya. Terus kemudian sistem NFT itu pakai mesin pompa, itu bisa. Oke. Kemudian ada lagi yang benar-benar pengen organik, kita pakai aquaponik. Kita tidak pakai bahan kimia, kita pakai kotorannya ikan. Jadi kita Limbahnya kan ya. dapat Oke. dua manfaat produk ya. juga. Yang pertama kita dapat sayurannya, yang kedua kita dapat ikannya. Itu pakai aquaponik. juga Dapat bisa. sayuran Iya, sehat ya. Ada lagi Ikannya pun satu, ikannya Bu, sehat yang Dutch ya. bucket ya. Oh, Dutch bucket juga ada. Ha-ha. Dutch bucket untuk hidroponik yang tanaman yang Menjalar. lebih tinggi-tinggi. Hmm. Kalau yang NFT Ya kan seperti ini ya, seperti tanaman talang ini Iya, ya. iya, itu bisa. Ada tuh dan Itu ini pakai Dutch bucket. perutnya kita bisa bikin aneka teh Iya. gitu ya. Dan Nanti bisa untuk lihat konsumsi di yang lain. BPTP itu macam-macam sekali. Nanti Oke. Bapak Ibu yang tertarik bisa berkunjung ke sini. Mhm. Kita terbuka, Oke. mau konsultasi boleh, berkunjung boleh. Ha-ha. Ini juga misalnya anak-anak ya beberapa kali Bu, anak SD, anak ada TK. layanan ya, ada layanan edukasi. Iya, bisa Ha. datang ke sini. Dan itu kalau misalnya untuk layanan edu wisata Wisata, tadi, ya. seperti apa tuh mekanismenya? Kalau Mekanismenya? misalnya ibu-ibu PKK mau ke sini atau dari sekolahan mau ke sini, seperti apa itu? Bagaimana caranya? Sebenarnya cukup mudah, Bu Non. Tinggal berkirim surat Mm-mm. ke BPTP ya, Ya. ditujukan kepada kepala balai. Mhm. Maksud kunjungan mereka apa? Bapak Ibu di sini apakah mau berkonsultasi ataukah sekedar mau melihat display show window yang ada di kami atau apa nanti? Oke. Seperti Oke. itu silahkan berkirim surat kapan, Mhm. maksud tujuan berkunjung ke Taman Tagrinov itu apa Dan berapa banyak yang dan berapa berkunjung? orang. Nanti ya. apalagi sekarang soalnya masih tahap Pandemi pembatasan sosial kita seperti harus ini ya, Bu. tetap Iya. menjaga ya kerumunan. Pokoknya silahkan saja kapan saja datang, Siap. tapi Iya. dengan jumlah yang terbatas Iya. karena kita tetap harus memperhatikan protokol COVID. Kita harus tetap berikhtiar untuk menjaga kesehatan agar selalu sehat. Kemudian selain layanan agrowisata, banyak juga mahasiswa-siswa yang magang di sini. Iya, banyak ya, Bu Rifna ya. Mm-mm. Bisa untuk PKL, magang mahasiswa, Mm-mm. terus mahasiswa penelitian, kadang juga SMK, terutama pertanian biasanya Bu, Ya, yang ikut mahasiswa ya di sini untuk- PKL untuk juga. dia bisa. Pertanian biologi. Pertanian biologi bisa. Ya, pokoknya dia juga bagi para wanita tani KWT bisa juga datang melakukan belajar, bisa pendampingan bisa. teknologi. Mulai dari hulu sampai hilir ya Bu Rifna ya. Ya, kalau Sampai KWT ke nanti ya. ke pengolahan kami siap. Nah, jadi misalnya ini nih dari bagaimana budidayanya, kemudian diolah sampai jadi minuman telang ya. Iya, terus Nah, nanti kalau saya buat minuman telang, berapa harus saya jual? Saya untung berapa lah? Nanti bisa konsultasi dengan kami. Nah, asik kan? Jadi Taman Agroinovasi ini merupakan show window yang sesungguhnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum dari berbagai stakeholder yang ada di daerah istimewa Yogyakarta atau di mana saja. Selamat datang di BPTP Yogyakarta. Para peneliti siap berbagi teknologi mulai dari hulu sampai hilir ya, bagaimana mengolah tanaman atau mengolah lahan yang sempit menjadi lebih produktif. Kemudian bagaimana membudidaya tanaman dengan teknologi tepat guna sehingga dia bisa tumbuh dan berproduksi dengan baik. Kemudian bagaimana penanganan pasca panennya yang baik dan sehingga pada akhirnya bagaimana packagingnya
sehingga dapat dijual dengan nilai ekonomi yang memadai dan dapat memberikan pendapatan yang baik pada para pengguna teknologi itu. Nah, itu kemudian tadi juga selain tadi Mbak Yayan baru cerita bahwa dia Taman Agro Inovasi ini selain memberikan layanan tadi edukasi, ada pendampingan petani, kemudian ada tadi untuk mahasiswa tadi, kemudian ada bibit juga, ada BIMTEK juga. Ya. Kemudian ada penyediaan bibit. Iya. Gimana itu? Kalau mau ikut BIMTEK di sini gimana? Mau mendapatkan bibit gimana? Saya tak jawab yang mendapatkan bibit aja Bu, nanti Bu Rifna yang BIMTEK atau jadi bisa sih Bu, monggo jika ada yang memerlukan bibit, cuma memang karena keterbatasan anggaran ya Bu, karena COVID ini. Jadi kami sediakan bibit, bantuan bibit ke kelompok, silakan berkirim surat bibit apa yang dibutuhkan, dan mungkin kita nggak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya banyak gitu ya. Tapi masih bisa, silahkan kirim surat aja bibit apa yang diperlukan, berapa banyak. Selama kami masih ada space kuotanya, kami akan menyediakannya secara gratis ya. Selama persediaannya masih ada. Yes. Terus yang terkait untuk BIMTEK, untuk tahun ini mungkin dari Tagrinov sendiri, kegiatan Tagrinov sendiri belum ada BIMTEK Bu. Cuman jika memang masyarakat membutuhkan konsultasi dari kami, silakan datang aja. Oke. Ada kerjasama juga Bu. Kita tidak mengadakan secara langsung, tetapi banyak permintaan juga, misalnya dari beberapa instansi. Permintaan sebagai narasumber Dan juga dilakukan di sini juga bisa Bu. Karena sekarang banyak sekali yang terdampak COVID, jadi tidak ada pekerjaan, mau ngapain di rumah tidak ada. Nah, ada kemarin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ya kerjasama dengan penelitian di sini. Kita minta untuk narasumbernya dan juga tempatnya di sini, dilatih di sini juga bisa. Iya, bisa. Yang penting berkirim surat ke kantor, nanti ya berkomunikasi lah ya. Metode seperti apa yang diinginkan nanti bisa dibicarakan. Untuk narasumber selalu siap di sini. Oke. Nah, itu ya para mitra Agrivo. Jadi silahkan datang ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta di Taman Agro Inovasi kami, dan banyak informasi yang bisa didapatkan jika hendak melakukan bimbingan teknologi di sini dengan narasumber, peneliti dan penyuluh yang ada di sini. Boleh pelaksanaannya boleh di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, atau para narasumber bisa diundang ke lokasi Bapak Ibu untuk men-share informasi dan teknologi. Kemudian bagi yang berkunjung untuk para wanita tani, ya boleh selamat datang. Dengan senang hati teman-teman peneliti dan penyuluh yang ada di BPTP dengan senang hati akan menyambut Bapak Ibu dan membagikan pengalaman, memberikan teknologi tepat guna untuk kita semua. Mari kita manfaatkan fasilitas yang ada di sekitar kita, termasuk yang ini Taman Agro Inovasi menyediakan teknologi tepat guna spesifik lokasi ya, hasil penelitian dan pengkajian teknologi pertanian spesifik daerah istimewa Yogyakarta. Yuk, mari kami menunggu Bapak Ibu para petani milenial, taruna tani. Selamat datang di BPTP Yogyakarta. Kami akan menanti Anda dengan senang hati. Ya, begitu ya perbincangan kita, asik sekali hari ini. Kita cukupkan dulu karena para penelitian sibuk-sibuk ini mau neliti lagi. Kita mau bikin minuman talang dulu. Oh iya, besok kita rencana mau bikin teh kamboja. Nah, besok kita mau buat teh kamboja. Kapan kita ngobrol lagi ya? Iya, terkait. Banyak nih harus kita obrolin ya, biar masyarakat tahu apa yang bisa didapatkan, bisa dieksplorasi di kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Terima kasih telah mengikuti perbincangan kami. Sampai jumpa di bincangan Agrivo channel berikutnya. Sampai jumpa, tetap sehat dan salam agro inovasi.